Yang pertama ada anatomi fisiologi otak. Otak merupakan salah satu komponen sistem saraf pusat yang terletak di cranium cavity yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang melalui foramen magnum. Anatomi otak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otak besar atau disebut dengan cerebrum, otak kecil atau disebut dengan cerebellum, dan ada batang otak. Untuk cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada otak kanan dan otak kiri. Untuk otak kanan berfungsi dalam pemikiran logistik dan kreatif. Lalu ada bagian kiri untuk pemikiran seperti ilmu pengetahuan, analisis, serta logika. Cerebrum mempunyai 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontal yang terletak di bagian depan yang dapat mengatur pergerakan fisik, cara berpikir, serta penyimpanan memori jangka pendek. Lalu ada lobus parietal yang terletak di bagian tengah yang dapat mengontrol rangsangan seperti citra rasa, bau, serta sentuhan. Lalu ada lobus occipital yang terletak di bagian belakang yang dapat mengontrol penglihatan, serta ada lobus temporal yang terletak di bagian samping yang dapat mengatur pendengaran, pengecapan, serta penciuman. Otak kecil atau cerebellum terletak di bawah lobus occipital dan di belakang batang otak. Otak kecil atau cerebellum memainkan peran penting dalam mengendalikan gerakan tubuh dan keterampilan motorik halus. Otak kecil juga berfungsi dalam mengendalikan keseimbangan tubuh. Selanjutnya otak tengah. Otak tengah berada di belakang otak kecil, ukurannya cukup kecil dibandingkan dengan otak kecil karena fungsinya yang sederhana, yaitu hanya mengkoordinasikan gerakan mata seperti mengangkat kelopak mata serta penyempitan pupil mata. Selanjutnya ada batang otak. Batang otak merupakan bagian otak yang terletak di bawah otak besar dan di depan otak kecil. Batang otak menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang dan mengontrol banyak fungsi penting seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Batang otak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pons. Pons merupakan bagian terbesar dari batang otak yang dapat mengkoordinasikan gerakan mata, sensasi wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Lalu ada mesencephalon atau disebut dengan midbrain atau disebut dengan otak tengah yang dapat mengontrol gerakan mata dan proses pendengaran. Lalu ada medula oblongata. Medula oblongata merupakan bagian terendah dari otak yang berfungsi mengatur detak jantung, pembuluh darah, mengatur pernapasan, serta pusat refleks seperti bersin dan batuk. Yang kedua yaitu patofisiologi penyakit. Sklerosis multiple adalah penyakit neurodegeneratif susunan saraf pusat yang ditandai dengan inflamasi kronik yang menyebabkan lesi demilinisasi multiple. Proses penyakit ini bersifat autoimun dan mengenai substansia alba susunan saraf pusat yang bersifat relap dan progresif. Secara histologis, terdapat infiltrasi perivaskuler monosit dan limfosit di sekeliling lesi dan menimbulkan area indurasi multiple pada otak, sehingga dinamai sklerosis multiple. Yang kedua yaitu epidemiologi. Sklerosis multiple umumnya mengenai dewasa muda pada umur 18 sampai 50 tahun. Wanita lebih sering, perbandingan wanita dan pria yaitu 1,6 sampai 2,1. Di seluruh dunia diperkirakan lebih dari 1 juta orang menderita penyakit ini dan sebagian besar didominasi oleh kulit putih atau keturunan Eropa. Negara dengan tingkat penghasilan tinggi memiliki prevalensi MS lebih tinggi dibanding dengan negara berkembang atau negara yang sosioekonominya menengah ke bawah. Onset penyakit bervariasi antara usia 15 dan 45 tahun dengan median 29 tahun. 5-10% memiliki onset sebelum usia 15 tahun dan 2/3 kasus terjadi pada wanita. MS menurunkan harapan hidup setelah onset sekitar 10-15%. Setengah penderitanya bertahan 30 tahun atau lebih sejak onset. MS pernah ditemukan pada usia di bawah 18 tahun. Sekitar 2-5% rata-rata usia saat onset adalah 14 tahun. Insiden tahunan penyakit ini pada anak bervariasi antara 0,07 hingga 2,9 setiap 100.000 anak. Rasio jenis kelamin perempuan berbanding laki-laki pada anak sekitar usia pubertas adalah 4-5 berbanding 1. Rasio ini mendekati 1:1 pada populasi anak yang berusia lebih muda. Kemudian etiologi.
Etiologi pada MS belum diketahui. Hipotesis yang paling banyak dikemukakan adalah etiologi autoimun yang hanya menyerang sistem saraf pusat dan tidak mengenai sistem saraf perifer. Beberapa faktor risiko yang disebutkan berperan sebagai genetik, defisiensi vitamin D, tempat tinggal jauh dari zona khatulistiwa paparan sinar matahari, riwayat obesitas, infeksi virus Epstein-Barr, dan merokok. Beberapa pencetus lainnya yaitu kehamilan, infeksi, disertai demam persisten, stres emosional, dan cedera atau trauma. Faktor genetik yang berkontribusi adalah perubahan antigen leukosit manusia, Human Leukocyte Antigen, atau HLA atau DRB1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Patofisiologi multiple sklerosis didahului dengan pembentukan lesi awal berupa infiltrat mononuklear dengan coupling di sekitar pembuluh darah vena dan infiltrasi di sekitar substansi alba. Proses peradangan tersebut menyebabkan disfungsi sawar darah otak. Tanda patologis khas multiple sklerosis adalah demyelinisasi saraf. Demyelinisasi saraf terjadi melalui mekanisme aktivitas sel T. Reaktif myelin dari sirkulasi perifer yang dapat masuk ke otak karena disfungsi sawar darah otak. Peradangan jaringan substansia alba dan grisea di SSP karena infiltrasi sel imun vokal, dan sitokinnya adalah penyebab kerusakan pada multiple sklerosis. Proses infiltrasi sel imun dan sitokin pada sklerosis multiple dapat dijelaskan sebagai berikut. Aktivitas sel T dan respon imun adaptif terjadi setelah ada antigen yang dikenali oleh antigen presenting cell atau APC atau sel B. Inflamasi yang terjadi menyebabkan penyebaran epitope antigen dan mengumpulkan sel-sel inflamasi, seperti limfosit, makrofag, dan astrosit. Sel-sel inflamasi inilah yang ditemukan pada lesi sklerosis multiple. Lesi yang paling sering ditemukan di periventrikular substansia alba, nervus opticus, dan medulla spinalis. Respon imun humoral yang terjadi ditandai dengan dominasi sel B di lesi aktif. Pada lesi sklerosis multiple juga dapat ditemukan sel prekursor oligodendrosit yang lebih banyak dibandingkan di jaringan normal. Namun, sel tersebut gagal berdiferensiasi menjadi oligodendrosit matur. Pada beberapa lesi dapat terjadi remyelinisasi parsial membentuk shadow plaques. Kerusakan myelin mengganggu kecepatan konduksi saraf, menimbulkan gejala klinis. Di awal fase penyakit, inflamasi dan demyelinisasi mendominasi. Area saraf yang tidak terlindungi lama-lama akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga di fase akhir penyakit dapat diamati kerusakan, action, dan berkurangnya neuron. Poin keempat, terdapat perjalanan klinis yang dibagi menjadi 5, RRMS, Relapsing Remitting Multiple Sclerosis pada fase relapse dan remisi. Yang kedua, PPMS, Primary Progressive Multiple Sclerosis, perjalanan penyakit yang bersifat progresif. Yang ketiga yaitu LPMS, Relapsing Progressive Multiple Sclerosis, jenis ini mirip dengan RRMS. Yang keempat, SPMS, Secondary Progressive Multiple Sclerosis, pada jenis ini hampir 70% penderita MS mengalami perbaikan dan perkambuhannya hilang timbul. Yang kelima, GIS, Clinically Isolated Syndrome, sindrom terisolasi klinis. Istilah GIS biasanya diterapkan kepada dewasa muda dengan episode onset akut dan subakut. Halo, perkenalkan nama saya Suci Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan bagian 5, diagnosis. Kriteria diagnostik ini menggabungkan bukti penyebaran MRI dalam waktu ruang untuk diagnosis MS. Nah, diagnosis MS ini ditetapkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Gejala klinis MS ini bervariasi tergantung lesi otak dan tergantung relaps serta remisi atau progresivitas penyakit. Gejala klinisnya ini meliputi yaitu pertama gangguan penglihatan seperti penurunan tajam penglihatan pada satu mata disertai nyeri pada pergerakan mata, kemudian penglihatan ganda atau diplopia, neuritis optik, gerakan mata tidak terkontrol, kemudian juga kebutaan, namun ini jarang terjadi. Yang kedua, ini gangguan keseimbangan dan koordinasi, meliputi kehilangnya keseimbangan tubuh
seperti tremor, ketidakstabilan berjalan atau ataksia, vertigo, kekakuan anggota gerak, kemudian gangguan koordinasi, kelemahan anggota gerak atau pareperesis, tetraparesis. Ketiga, ini gangguan tonus otot, meliputi kekakuan otot sehingga mengganggu proses berjalan. Keempat, gangguan sensoris yang meliputi perasaan baal seperti ditusuk-tusuk jarum, kebas atau paretesia, perasaan seperti terbakar, kemudian nyeri di wajah, neuralgia atau trigeminal, gangguan kemampuan berbicara meliputi gangguan seperti menggumam, perubahan ritme bicara, sulit menelan atau disfagia, kemudian ketelitian berbicara. Kemudian keenam, gangguan berkemih dan defekasi seperti sering buang air kecil atau tidak bisa sama sekali, konstipasi, dan kadang-kadang diare. Kemudian ketujuh itu gangguan seksual yang meliputi impotensi, kehilangan gairah seksual. Kemudian kedelapan, gangguan sensitivitas terhadap panas atau dingin. Kesembilan itu gangguan kognitif dan emosi yang meliputi kehilangan memori jangka pendek, kehilangan kemampuan berkonsentrasi, dan juga penilaian dan penalaran. Tata laksana multiple sclerosis meliputi pengobatan simptomatik, latihan fisik, dan edukasi. Medikasi yang sering dipakai untuk MS antara lain kortikosteroid, imunomodulator, dan imunosupresan. Disease modifying therapy, medikamentosa terutama untuk memodifikasi penyakit DMT. DMT menggunakan obat golongan imunomodulator atau imunosupresan. DMT yang tersedia sekarang efektif mengurangi eksaserbasi atau relapse untuk tipe relapsing remitting. Selanjutnya, simptomatik. Medikamentosa simptomatik dapat diberikan untuk mengurangi gejala klinis seperti rasa lelah berlebihan, spastisitas, gangguan pencernaan dan berkemih, gangguan kognitif dan nyeri. Golongan obat yang dapat diberikan antara lain kortikosteroid seperti metilprednisolon, dexamethasone, dan prednison untuk mengurangi inflamasi dan mempercepat penyembuhan pada eksaserbasi akut. Muskel relax seperti baclofen untuk meredakan spastisitas. Penghambat neuromuskular seperti toksin botulinum untuk spastisitas ekstremitas atas dan inkontinensia urin. Benzodiazepin seperti diazepam untuk spastisitas dan spasme otot. Obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen untuk mengurangi nyeri. Antikonvulsan seperti karbamazepin untuk spastisitas, nyeri, neuropatik, dan tremor. Rehabilitas fisioterapi bisa digunakan sebagai alternatif untuk melemaskan otot, menguatkan otot, dan melatih pasien untuk menggunakan alat bantu secara tepat untuk mempermudah aktivitas sehari-hari seperti berjalan. Jika ada kelemahan kaki ataupun gangguan koordinasi atau keseimbangan, bisa diberikan obat pelemas otot seperti baclofen, tizanidin, atau effervescent HCl. Untuk mengatasi nyeri dan ketegangan atau kekakuan otot, rehabilitas multidisiplin dapat membantu mengurangi disabilitas dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Fisioterapi selama 8 minggu dapat bermanfaat untuk gangguan keseimbangan dan gait. Fisioterapi masa perawatan 3 minggu, dilanjutkan dengan latihan di rumah minimal 15 minggu, dilaporkan efektif mengurangi disabilitas pasien. 3. Faktor pencetus dan risiko. Penyebab pasti terjadinya penyakit belum diketahui penyebab pasti dari multiple sclerosis, tetapi diduga penyebabnya adalah autoimun, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan tubuh sendiri. Selain itu, kombinasi dari faktor genetik dan faktor lingkungan juga diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya multiple sclerosis. Di antaranya, 1. Berjenis kelamin wanita dan berusia antara 16 sampai 55 tahun. 2. Riwayat keluarga. Jika salah satu orang tua atau saudara mengidap multiple sclerosis, maka kamu berisiko lebih tinggi terkena penyakit ini. 3. Usia penyakit ini bisa terjadi pada semua usia, tapi onset biasanya terjadi sekitar usia 20 hingga 40 tahun. 4. Jenis kelamin wanita 2 hingga 3 kali lebih berisiko dibandingkan dengan pria. 5. Memiliki keluarga yang pernah menderita multiple sclerosis. 6. Pernah atau sedang menderita penyakit mononukleosis, penyakit tiroid, diabetes tipe 1, dan radang usus. 7.
kurang mendapatkan paparan sinar matahari, dan rendahnya kadar vitamin D dalam tubuh. 8. Merokok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologinya. Perkenalkan, nama saya Ega Metidarti, dan sklerosis multiple umumnya mengenai dewasa sampai dengan muda dengan rentan umur 18 sampai 50 tahun. Pada umumnya, wanita lebih sering dengan perbandingan 2:1 oleh pria. Di seluruh dunia diperkirakan lebih dari 1 juta orang menderita penyakit ini, dan sebagian besar didominasi oleh manusia kulit putih atau keturunan Eropa. Negara dengan tingkat penghasilan tinggi memiliki prevalensi MS lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang berkembang atau dengan negara dengan sosial ekonomi yang menengah ke bawah. Onset penyakit bervariasi antara umur 15 dan 45 tahun dengan median 29 tahun. 5-10% memiliki onset sebelum usia 15 tahun dan 2/3 kasus ini terjadi pada wanita. MS menurunkan harapan hidup setelah onset sekitar 10-15%. Setengahnya penderita bertahan 30 tahun atau lebih dari onsetnya, lebih dari sejak onset. MS pernah ditemukan pada usia di bawah 18 tahun, sekitar 2-5%. Rata-rata usia pada onset ini adalah 14 tahun. Insiden tahunan penyakit ini pada anak bervariasi antara 0,07 hingga dengan 2,9 setiap 100.000 anak. Rasio jenis kelamin perempuan berbanding laki-laki pada sekitar umur pubertas antara lain pada umur 4-5 dengan perbandingan 1. Rasio ini mendekati 1:1 pada populasi anak yang berusia lebih dari muda. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator.